Halo teman-teman, kali ini saya akan share resiko galbay pinjol menjelang Idul Fitri. Jangan takut, lakukan ini agar aman. Nah, kita tahu minggu-minggu ini developer makin agresif menagih kita sebagai yang galbay atau galbay di pinjaman online. Developer tahu kalau kita pas hari Idul Fitri itu akan dapat yang namanya THR. Jadi penagihannya jadi lebih intensif dan lebih mengintimidasi kita. Banyak sekali developer yang kita tahu developer itu outsourcing, jadi cuma orang yang dipekerjakan oleh pinjaman online seperti itu. Jadi dia punya target harian, target mingguan. Kalau dia tidak memenuhi target itu, maka dia otomatis akan dipecat, diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi mau nggak mau developer itu akan melakukan berbagai macam hal agar bisa mendapatkan uang dari kita ya teman, termasuk mengintimidasi, meneror kita, atau melakukan hal apapun yang bisa membuat mental kita down dan akhirnya kita bisa membayar tagihan, termasuk juga mendatangi tempat-tempat kantor kita, mendatangi tempat-tempat kerja kita. Itu sangat amat meresahkan sekali. Teman-teman harus langsung panggil security agar mengusir developernya dari kantor kita, karena itu banyak terjadi dan sudah banyak dialami oleh teman saya, subscriber saya. Dia didatangi developer dan dia ditagih terang-terangan ya teman. Nah, itu sangat meresahkan sekali. Kita di tempat kerja ditagih seperti itu, kita akan turun mentalnya teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut, teman-teman coba untuk hubungi security agar mengusir developernya. Kita tahu developer itu tidak wajib menagih di kantor, dia hanya wajib menagih di rumah kita. Itu ada peraturan OJK-nya nomor 10 tahun 2023 yang mengatur tentang itu. Jadi developer wajib menagih di rumah kita, tidak boleh menagih di tempat kerja, dan ada jam operasionalnya. Itu jamnya sekitar jam 8 pagi sampai jam 8 malam, jadi tidak boleh menagih di atas jam itu melanggar peraturan OJK. Nah, balik lagi ke resiko galbay pinjol bulan Ramadan ini, makin agresif sekali yang namanya debt collector. Debt collector juga tidak segan-segan untuk yang namanya mengintimidasi kita, biasanya lewat telepon ya teman, atau lewat WA, itu menelpon, mengata-ngatai kita. Pokoknya semua hal yang bisa membuat kita bayar, developer melakukan itu. Jadi kita tidak boleh terintimidasi, kita tidak boleh takut. Yakinlah jika kita punya mindset yang kuat, kita tidak bisa melewati ini semua, karena ya namanya galbay atau gagal bayar itu resikonya cuma mentok-mentok di slik OJK. Jadi untuk developer itu tidak akan punya yang namanya kekuatan hukum untuk bisa mempidanakan kita, memenjarakan kita. Kita tahu yang namanya galbay pinjaman online itu masuknya ke ranah perdata, bukan pidana. Jadi tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang ini, tentang penagihan developer bisa memenjarakan kita. Itu tidak ada ya teman. Jadi teman-teman harus tahu prinsip ini dan tanamkan di mindset teman-teman kalau yang namanya galbay itu cuma masalah perdata, bukan pidana. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu was-was ya. Kita harus positive thinking, kita harus berpikir secara rasional ya teman, dan kita tidak boleh takut yang namanya penagihan developer. Developer itu cuma datang sekitar 2 bulan atau 3 bulan ya kan. Setelah itu biasanya intensitasnya turun karena ya sudah jenuh nagih kita. Biasanya akan mengalihkan ke orang-orang baru yang sudah galbay. Jadi kita dicuekin sama developer karena ya kita punya mindset yang kuat ya teman. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Yang namanya penagihan developer itu cuma bertahan 2-3 bulan. Selebihnya akan males nagih, mungkin ya seminggu 1 kali ya teman. Nah, kita wajib untuk menginstal WhatsApp dan menginstal aplikasinya agar kita terhindar dari yang namanya penagihan developer. Itu wajib teman-teman lakukan ya, agar pikiran teman-teman tidak prioritasnya ke membayar tagihan, tapi lebih kepada menaikkan yang namanya value teman-teman, pendapatan teman-teman. Income-nya harus ditambah terus dengan berbagai macam cara. Misalnya teman-teman ada bakat di desain atau yang lainnya, itu sudah teman-teman terapkan untuk menambah income teman-teman, dan jatuhnya nanti teman-teman akan punya uang banyak untuk membayar tagihan. Nah, solusi untuk membayar ini ada banyak ya. Misalnya ada yang namanya diskusi tentang pembayarannya, kita bisa bayar pokok saja, atau yang lainnya itu bisa didiskusikan oleh pinjaman online dan kita. Itu biasanya lewat email ya teman. Jadi yang namanya pinjaman online itu kalau sudah 1 tahun lebih itu akan mengirim email ke kita, akan bernegosiasi bagaimana pembayarannya. Itu pun kalau pinjaman online itu masih ada ya teman, karena banyak sekali pinjaman online yang sudah bangkrut karena yang galbay banyak sekali dan pihak perusahaan tidak kuat menanggung ini. Jadi teman-teman harus tahu resiko-resiko ini.
Jadi harus teman-teman pahami jika resikonya juga masih bisa kita atasi selama kita punya mindset yang kuat. Nah, itu saja video saya tentang resiko gagal bayar pinjol menjelang Idul Fitri. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.